Selamat datang di rubrik Belajar Mengajar yang kali ini mengambil topik berkaitan dengan dasar-dasar biofarmaseutik, farmakokinetik, dan sistem Latimer. Proses belajar dan mengajar yang dapat diikuti dengan mudah ini diberikan secara sistematis dan praktis, juga disertai contoh latihan soal, dapat diikuti oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi. Bagi dosen dan mahasiswa yang mendapat manfaat dari materi pembelajaran ini, diharapkan untuk subscribe, share kepada rekan-rekan dosen dan mahasiswa lainnya. Mari kita mulai membahas dari slide summary berikut ini yang berkaitan dengan proses farmaceutics dan farmakokinetik yang berkaitan dengan sistem Latimer. Proses pertama dari sistem Latimer adalah liberasi. Kemudian diikuti oleh proses farmakokinetik berikutnya, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Proses liberasi terutama dialami oleh bentuk sediaan padat seperti tablet atau kapsul, di mana terjadi proses disintegrasi, deagregasi, dan disolusi. Kalau obat sudah dalam bentuk larutan, maka obat akan siap untuk diabsorpsi di saluran cerna. Proses pertama dari farmakokinetik adalah proses absorpsi yang dapat terjadi di saluran cerna. Obat dapat diabsorpsi di sepanjang saluran cerna mulai dari mulut sampai ke rektal, tergantung dari karakteristik dari obat dan juga mekanisme absorpsi yang tersedia di sepanjang saluran cerna. Setelah obat diabsorpsi dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik, maka obat akan didistribusikan ke organ penting seperti otak, ginjal, hepar, dan ke jaringan perifer lainnya. Obat akan mengalami ikatan obat dengan protein, baik di sirkulasi sistemik ataupun juga terjadi di jaringan. Tubuh kita adalah suatu kompartemen yang terbuka, sehingga obat sebagai senyawa asing akan dikeluarkan dari tubuh. Obat yang merupakan senyawa yang kurang polar, yang kurang larut di dalam air, akan dimetabolisme menjadi metabolit yang lebih polar, yang lebih mudah larut di dalam air sehingga nanti akan lebih mudah diekskresikan. Organ yang penting yang berperan dalam proses metabolisme obat atau biotransformasi obat adalah hepar. Tahapan terakhir dari proses farmakokinetik yang terjadi adalah ekskresi, di mana ini merupakan tahap terakhir dari fase eliminasi obat untuk diekskresikan keluar tubuh. Organ yang berperan penting dalam proses ekskresi ini adalah ginjal, di mana obat akan diekskresikan melalui urin. Namun demikian, obat juga dapat diekskresikan melalui feses, saliva, ASI, dan keringat. Eliminasi obat merupakan proses gabungan dari metabolisme dan ekskresi. Apa yang dimaksud dengan disposisi obat? Disposisi obat adalah proses yang terjadi setelah absorpsi selesai. Kemudian obat akan didistribusikan di metabolisme dan ekskresi. Jadi proses distribusi, metabolisme, dan ekskresi ini adalah disposisi obat. Dari satu slide ini dapat dipelajari proses farmaseutik dan proses farmakokinetik yang dialami oleh obat dalam bentuk sediaan padat dalam sistem Latimer yang terjadi di dalam tubuh kita. Farmakodinamik dan farmakokinetik. Di dalam bidang farmakologi, kita akan mempelajari dua bidang besar, farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik, kita akan mempelajari bagaimana pengaruh obat terhadap tubuh, di mana terjadi interaksi obat dengan reseptor yang nantinya akan memberikan respons obat. Sedangkan di dalam farmakokinetik, kita mempelajari bagaimana respons tubuh terhadap obat, atau kita mempelajari bagaimana nasib obat di dalam tubuh.
Farmakodinamik adalah aspek farmakologi yang mempelajari efek obat terhadap fisiologi dan biokimia berbagai organ tubuh serta mekanisme kerjanya. Kita akan mempelajari interaksi antara obat dengan reseptor yang nantinya akan memberikan respons farmakologik. Jadi di dalam farmakodinamik, kita akan mempelajari bagaimana pengaruh obat terhadap tubuh pasien. Farmakokinetik adalah aspek farmakologi yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan ekskresi obat. Jadi pada intinya kita akan mempelajari bagaimana nasib obat di dalam tubuh atau bagaimana pengaruh tubuh terhadap obat. Bentuk sediaan obat dan aplikasinya. Bentuk sediaan tablet dan kapsul merupakan dua bentuk sediaan utama yang paling banyak digunakan di dalam bidang kedokteran. Seperti dikatakan semula, pada bentuk sediaan tablet dan kapsul, sebelum diabsorpsi akan mengalami proses liberasi. Bentuk sediaan sirup akan mengalami proses absorpsi, tetapi tidak mengalami proses liberasi karena obat sudah dalam bentuk larutan. Bentuk sediaan krim, salep, obat tetes yang diberikan secara topikal dapat juga terjadi proses absorpsi perkutan atau setempat dalam jumlah yang relatif kecil. Bentuk sediaan inhaler atau metered dose inhaler diaplikasikan secara inhalasi dengan target efek di bronkus paru. Proses absorpsi tidak terjadi pada pemberian injeksi parenteral intravaskuler, pada pemberian intravena, intraarteri, ataupun intrakardial karena 100% obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Kurva kadar obat dalam darah versus waktu. Beberapa parameter berikut ini sangat penting di dalam farmakokinetik. Cmax adalah kadar puncak, Tmax adalah waktu mencapai kadar puncak, dan AUC adalah area under the curve. Tmax merepresentasikan kecepatan absorpsi obat. AUC merefleksikan jumlah obat yang diabsorpsi, sedangkan Cmax merefleksikan kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi. Berikutnya adalah onset time atau mula kerja obat, duration of action atau lama kerja obat, MEC atau minimum effective concentration, sedangkan untuk antimikroba MIC atau minimum inhibitory concentration. Pada saat kadar plasma obat melewati MEC, maka pada saat itulah kita bisa menentukan onset time dari obat tersebut. Dan pada saat kadar plasma obat sudah di bawah MEC, kita bisa menghitung duration of action. MTC adalah minimum toxic concentration yang seharusnya tidak dilewati. Onset dan duration ditentukan oleh plasma level dan MEC atau MIC, sedangkan therapeutic range ditentukan oleh MEC dan MTC. Pada kurva kadar obat dalam darah versus waktu berikut ini dapat dilihat perjalanan kadar obat di dalam plasma. Pada waktu T sama dengan 0, CP adalah 0, kemudian kadar obat dalam darah akan meningkat sampai diperoleh Cmax pada saat Tmax. Pada perjalanan dari T0 sampai Tmax ini terjadi proses absorpsi, eliminasi secara bersamaan. Pada saat kurva menaik, jumlah obat yang diabsorpsi lebih besar dari jumlah obat yang dieliminasi. Pada saat Cmax, jumlah obat yang diabsorpsi sama dengan jumlah obat yang dieliminasi. Beberapa saat setelah Cmax dicapai, jumlah obat yang diabsorpsi sudah lebih rendah daripada eliminasi, sehingga kurvanya menurun. Sampai pada suatu saat,
jumlah obat yang diabsorpsi sudah habis, sehingga hanya terjadi proses eliminasi saja, sehingga dengan demikian kurva kadar obat dalam darah versus waktu akan turun secara cepat menuju semin. Pengembangan obat baru novel medicine. Topik ini dibahas karena berkaitan dengan sistem Latimer yang nanti aplikasinya banyak dilakukan di industri farmasi. Clinical trial atau uji klinik. Sebelum dilakukan uji klinik pada manusia, terlebih dahulu harus dilakukan uji preklinik pada hewan untuk menjamin bahwa obat itu aman untuk digunakan pada manusia. Selanjutnya dilakukan uji fase 1, fase 2, fase 3 pada manusia, dan setelah dipasarkan akan dilakukan post-marketing surveillance. Desain clinical trial seharusnya mengikuti good clinical practices yang didesain dengan baik dan benar agar hasilnya valid dan evidence-based, yaitu mengikuti kaidah randomized atau acak, controlled dibandingkan dengan obat standar yang ada saat ini, dan juga dilakukan double blind atau buta ganda. Pada uji fase 1 uji klinik dilakukan pada sukarelawan sehat, dapat dilakukan di industri farmasi yang bersangkutan. Aspek yang diteliti dan dikembangkan adalah farmakokinetik, mekanisme kerja obat, pengembangan dosage form, dan interaksi obat, dipimpin oleh seorang clinical pharmacologist. Pada uji klinik fase 2 dilaksanakan pada pasien terpilih dengan penyakit tertentu yang dilakukan di rumah sakit. Aspek yang diuji adalah efikasi, dosage regimen, dan farmakokinetik. Uji klinik fase 2 ini dipimpin oleh clinical pharmacologist dan juga clinical trialist. Pada uji klinik fase 3 dilakukan pada pasien terpilih dengan penyakit tertentu dan juga bisa disertai dengan penyakit lainnya dalam jumlah sampel yang lebih besar. Bisa dilakukan multi-site atau multi-center. Aspek yang diuji adalah efficacy dan safety, dilakukan oleh clinical trialist. Drug development dimulai dari fase discovery, yang merupakan screening dari beberapa calon obat baru yang selanjutnya akan diteliti secara preklinik dan tahapan berikutnya. 2-3 calon obat terpilih selanjutnya dilakukan uji preklinik pada hewan untuk menguji toksisitas dari calon obat baru tersebut, apakah aman untuk digunakan pada manusia atau tidak. Selanjutnya, obat yang terpilih dilanjutkan dengan uji klinik pada manusia untuk menguji efficacy dan safety. Apabila dari uji klinik fase 1, 2, dan 3 terbukti bahwa obat baru itu efektif dan aman, maka obat tersebut didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat untuk disetujui diedarkan. Setelah obat itu digunakan secara klinis dalam jumlah yang sangat besar dan luas di berbagai negara, masih tetap dilakukan uji klinik fase 4 yaitu post-marketing surveillance. Total biaya yang dikeluarkan bisa mencapai 1,7 billion US dollar atau mencapai 25 triliun rupiah. New drug development ini memakan waktu 5-10 tahun, melibatkan berbagai ahli dan memakan biaya yang sangat besar. Itulah sebabnya untuk mengembalikan investasi yang besar dan merangsang industri farmasi untuk menemukan produk-produk baru, maka harga obat baru itu dijual premium dengan harga yang relatif lebih mahal. Novel medicine patent protection diberikan kepada industri farmasi selama 20 tahun. Ini merupakan sebagai reward dan stimulus kepada research-based pharmaceutical industry untuk selalu inovatif untuk mengembangkan dan menemukan new chemical entity atau novel medicines, sehingga dengan demikian dapat selalu meningkatkan kemajuan dalam dunia kedokteran dan dunia kefarmasian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biofarmasetika.
Biofarmaseutika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat fisikokimia obat, bentuk sediaan, cara pemberian, dan kondisi fisiologi pasien dengan tujuan agar diperoleh efek terapi yang optimal dengan efek samping yang minimal. Secara skematis, biofarmaseutika dapat digambarkan pada skema berikut ini. Seperti yang Anda lihat, merupakan aspek fisikokimiawi obat, bentuk sediaan, cara pemberian, kondisi fisiologi pasien dengan tujuan efek terapi yang optimal dan efek samping yang minimal. Gambar ini menunjukkan bagaimana dua profesi kesehatan, dokter dan apoteker, bekerja sama dengan orientasi pasien. Ilmu biofarmaseutika dapat menjembatani dua profesi kesehatan ini, yaitu dokter dan apoteker, dengan orientasi yang sama, yaitu untuk kepentingan pasien. Sistem Latimer yang mencakup liberasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan respons. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada plasma level, mulai dari proses liberasi, absorpsi, distribusi, kemudian dilanjutkan dengan eliminasi, dan juga sangat tergantung pada kondisi fisiologik dari pasien. Semua elemen-elemen ini akan berpengaruh pada plasma level dan khasiat obat. Gambar ini juga menggambarkan proses sistem Latimer yang dimulai dari liberasi, kemudian dilanjutkan dengan absorpsi di saluran cerna atau gastrointestinal tract, kemudian terjadi proses distribusi, terjadi protein binding, kemudian dilanjutkan dengan metabolisme yang sebagian besar di hepar, ekskresi ginjal, dan respons. Liberasi. Agar obat dapat diabsorpsi, obat harus dilepaskan dari bentuk sediaannya. Pelepasan obat atau liberasi tergantung pada faktor berikut: faktor fisikokimia obat, bentuk sediaan, lingkungan di tempat absorpsi, dan juga sangat tergantung kepada formulasi atau faktor farmakoteknis. Liberasi merupakan langkah pertama yang menentukan onset of action atau mula kerja obat, laju absorpsi, dan bioavailabilitas obat. Liberasi merupakan proses farmaseutik, dan liberasi tidak terjadi pada pemberian intravaskuler seperti intravena dan sediaan larutan. Diagram ini menggambarkan proses liberasi zat aktif dari bentuk sediaan padat seperti tablet dan kapsul. Pada tahap pertama, tablet atau kapsul akan mengalami proses disintegrasi menjadi granul-granul. Pada tahap kedua, granul akan mengalami proses deagregasi di mana zat aktif akan lepas dari zat tambahannya menjadi partikel-partikel halus sehingga luas permukaannya lebih besar. Proses yang ketiga adalah partikel halus akan mengalami proses disolusi menjadi bentuk solution. Proses berikutnya adalah obat dalam bentuk larutan akan mengalami proses absorpsi di tempat absorpsi masuk ke dalam darah plasma level. Absorpsi. Gambar skematis ini menggambarkan saluran cerna dan organ-organ lainnya yang berperan di dalam proses absorpsi, mulai dari mulut, kemudian melalui esofagus, ke lambung, ke usus halus, duodenum, jejunum, ileum, usus besar, ascendens, transversal, descendant, kemudian rektum dan anus. Obat dapat diabsorpsi mulai dari mulut sampai kepada rektal dan anus, kecuali di esofagus.
Absorpsi obat merupakan proses transfer obat dari saluran cerna ke dalam aliran darah. Pada dasarnya tidak ada perbedaan spesifik antara absorpsi makanan dan obat, baik dari segi mekanisme, tempat absorpsi, karena makanan dan obat terutama diabsorpsi di usus halus. Obat sesuai dengan karakteristiknya dapat diabsorpsi di sepanjang saluran cerna. Agar dapat diabsorpsi, obat harus dalam bentuk larutan. Disolusi merupakan the rate limiting step sebelum obat diabsorpsi di saluran cerna. Proses absorpsi berlangsung secara bertahap mengikuti tahapan berikut, yaitu disolusi, adsorpsi, permeasi, penetrasi, baru obat masuk ke dalam plasma darah. Pemberian obat intravaskuler seperti intravena, intraarteri, intrakardial tidak mengalami proses absorpsi karena obat langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Gambar berikut ini menjelaskan secara skematis proses absorpsi yang berlangsung mulai dari disolusi, adsorpsi, permeasi, penetrasi masuk ke dalam darah. Ada 6 mekanisme absorpsi utama yang berlangsung di sepanjang saluran cerna. Pertama yang paling banyak adalah passive diffusion atau PD. Contohnya adalah amidopirin dan banyak obat lainnya. Mekanisme kedua adalah transport aktif atau active transport. Contohnya adalah estradiol. Ketiga adalah convective transport. Contohnya obat-obat golongan sulfonamid. Yang keempat adalah facilitated transport. Ini sangat spesifik untuk absorpsi vitamin B12. Kemudian ion pair, contohnya adalah atenolol. Yang terakhir adalah pinositosis. Vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K diabsorpsi secara pinositosis. Sebagian besar obat diabsorpsi secara difusi pasif dan tergantung pada faktor berikut: pKa obat, pH larutan lipoid, solubilitas, dan bentuk obat tidak terionisasi atau unionized. Mekanisme absorpsi secara difusi pasif ini tidak memerlukan energi karena hanya berdasarkan perbedaan gradien konsentrasi. Distribusi. Volume distribusi bukan volume sebenarnya, hanya merupakan volume hipotetis. Volume distribusi biasanya proporsional dengan berat badan, dapat diukur pada pemberian intravena. Volume distribusi tergantung pada beberapa faktor berikut. Pertama adalah laju aliran darah pada jaringan. Kedua, kelarutan obat dalam lipid. Yang ketiga, koefisien partisi obat jaringan. Keempat, pH. Dan yang kelima adalah ikatan pada materi biologis. Bagaimana hubungan antara volume distribusi dan respons obat? Pada pemberian intravaskuler, obat segera masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Sedangkan pada pemberian ekstravaskuler, obat harus mengalami proses absorpsi terlebih dahulu, baru masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Obat di sirkulasi sistemik tidak memberikan respon farmakologik karena tidak ada reseptor. Reseptor obat ada di jaringan atau di biofase. Obat dalam darah berada dalam kesetimbangan dengan kompartemen jaringan sesuai dengan mekanisme transport, pKa obat, pH, koefisien partisi lipid air, dan juga ikatan pada material biologis. Tabel berikut ini menggambarkan volume distribusi dan jangkauan distribusi. Apabila volume distribusi 5 liter, jangkauan distribusinya adalah sirkulasi darah. Apabila VD 10-20 liter,
maka jangkauan distribusinya adalah sampai ke cairan ekstraseluler. Apabila VD 25-30 liter, maka jangkauan distribusinya adalah sampai ke cairan intraseluler. Apabila 40 liter, maka obat didistribusikan ke whole body fluid. Metabolisme atau biotransformasi yang banyak terjadi di hepar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tubuh kita adalah kompartemen yang terbuka, sehingga obat yang merupakan senyawa asing akan direspons oleh tubuh untuk dikeluarkan dan diekskresikan. Obat pada umumnya adalah senyawa yang kurang polar, sehingga sukar larut sulit untuk diekskresikan. Itulah sebabnya obat perlu dimetabolisme menjadi satu atau lebih metabolit, di mana metabolit ini pada umumnya adalah lebih polar sehingga lebih mudah larut di dalam air dan diekskresikan. Biotransformasi merupakan proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Itulah sebabnya istilah biotransformasi lebih tepat daripada metabolisme. Enzim mikrosom CP450 berperan di dalam mekanisme reaksi konjugasi glukuronid, oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Sedangkan enzim non-mikrosom lainnya juga berfungsi di dalam konjugasi lainnya, juga dalam proses oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, obat merupakan senyawa yang kurang polar, sukar larut di dalam air, sehingga sulit untuk diekskresikan. Itulah sebabnya obat harus dimetabolisme yang dapat menjadi satu atau lebih metabolit. Metabolit ini umumnya adalah senyawa yang lebih polar, sehingga lebih mudah larut di dalam air dan lebih mudah diekskresikan. Reaksi metabolisme atau biotransformasi dapat berlangsung di dalam dua fase. Reaksi fase pertama berupa reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis. Sedangkan reaksi fase kedua adalah reaksi sintetik, dapat berupa konjugasi glukuronat, sulfat, asetat, dan asam amino. Apabila pada reaksi fase 1 dapat dihasilkan metabolit 1 yang sudah lebih polar, maka metabolit 1 itu akan langsung diekskresikan. Apabila pada reaksi fase 1 dihasilkan metabolit 1 yang belum polar, maka metabolit pertama ini akan mengalami reaksi fase kedua, sehingga dihasilkan metabolit kedua yang pada umumnya sudah lebih polar sehingga lebih mudah diekskresikan. Obat juga dapat mengalami langsung reaksi fase 2 dan menghasilkan metabolit 1 yang lebih polar sehingga dengan demikian bisa langsung diekskresikan. Secara skematis, eliminasi obat dapat dijelaskan sebagai berikut yang menyangkut reaksi metabolisme dan ekskresi. Kelompok pertama adalah obat yang sudah polar, mudah larut di dalam air. Obat ini tidak mengalami proses metabolisme karena bisa langsung diekskresikan. Kelompok obat kedua adalah obat yang non-polar, yang sukar larut di dalam air sehingga harus dimetabolisme terlebih dahulu. Yang pertama adalah obat non-polar yang mengalami reaksi fase 1, menghasilkan metabolit 1 yang sudah polar, maka dia akan langsung diekskresikan. Yang kedua adalah obat mengalami reaksi fase 2, menghasilkan metabolit 1 yang sudah lebih polar sehingga lebih mudah larut dalam air dan akan diekskresikan. Yang ketiga adalah apabila obat non-polar setelah mengalami reaksi fase 1 menghasilkan metabolit 1 yang belum polar, maka metabolit 1 ini akan mengalami reaksi fase 2 menjadi metabolit 2 yang lebih polar
yang lebih mudah larut di dalam air sehingga lebih mudah diekskresikan. Induksi dan inhibisi enzim. Induksi enzim. Senyawa tertentu dapat menginduksi metabolisme dari obat lain, misalnya senyawa-senyawa barbital dan fenobarbital. Barbital atau fenobarbital ini dapat dikelompokkan sebagai enzyme inducer. Induksi enzim dapat berupa foreign induction, cross induction, atau auto induction yang akan kami jelaskan setelah slide berikut ini. Inhibisi enzim. Metabolisme dapat dihambat oleh senyawa lainnya atau oleh enzim inhibitor. Senyawa enzim inhibitor yang terkenal adalah ketoconazole dan erythromycin. Skema ini menggambarkan proses yang dapat terjadi pada autoinduction, foreign induction, atau cross induction. Pada foreign induction, fenobarbital bisa menginduksi enzim untuk memetabolisme barbital. Sebaliknya, barbital bisa menginduksi metabolisme dari fenobarbital. Hal ini yang dikenal dengan cross induction. Yang unik adalah dalam kasus autoinduction, barbital bisa menginduksi dirinya sendiri untuk menginduksi metabolisme barbital. Ini dinamakan autoinduction. Inilah yang menyebabkan dibutuhkan dosis yang lebih besar pada penggunaan jangka panjang untuk barbital. Autoinduction dapat terjadi pada barbital ataupun fenobarbital. Itulah sebabnya penggunaan jangka panjang dari fenobarbital dapat menyebabkan kebutuhan dosis yang lebih tinggi, sehingga pada dosis yang lebih tinggi akan menyebabkan depresi pernapasan yang pada tahap selanjutnya bisa menyebabkan auto-suicide. Ekskresi. Eliminasi merupakan gabungan dari metabolisme atau biotransformasi dan ekskresi. Ekskresi adalah eliminasi akhir dari tubuh. Dua jalur ekskresi utama adalah ginjal dalam bentuk urin dan liver dalam bentuk feses. Proses ekskresi di ginjal merupakan resultante dari tiga proses berikut, yaitu filtrasi glomeruler, sekresi tubuler, dan reabsorpsi tubuler. Ekskresi obat terutama melalui urin, namun juga bisa diekskresikan melalui empedu, saliva, keringat, ASI, dan paru. Tabel ini menjelaskan mengenai jalur ekskresi obat dan mekanisme beserta contoh obatnya. Hampir sebagian besar obat diekskresikan melalui urin. Beberapa contoh obat yang spesifik diekskresikan melalui bile adalah digitoxin, penisilin, dan tetrasiklin. Mengapa kalau kita menggunakan vitamin B1 atau tiamin, saliva kita terasa pahit? Ini dikarenakan karena tiamin diekskresikan melalui saliva. Senyawa yang mudah menguap dapat diekskresikan melalui paru, dan beberapa obat dapat diekskresikan melalui keringat. Demikian juga beberapa obat seperti erythromycin dapat diekskresikan melalui ASI. Secara skematis, ekskresi obat dapat digambarkan berikut ini, di mana urin merupakan media utama, kemudian melalui empedu, saliva, ASI, dan juga keringat. Respon obat. Pada bab ini kita akan mempelajari teori mengenai reseptor. Reseptor sangat penting dalam interaksi obat reseptor yang akan memberikan respon farmakologik. Reseptor dapat berupa molekul spesifik, molekul kompleks, atau bagian dari molekul yang berikatan dengan obat secara kimiawi menimbulkan aksi farmakologik. Apabila obat berinteraksi dengan reseptor, akan membentuk kompleks obat reseptor yang selanjutnya akan
Yang kedua adalah hipotesis Arians dan Stevenson. Teori ini juga merupakan teori okupasi, di mana selain afinitas, harus ada efikasi atau aktivitas intrinsik. Banyak senyawa yang memiliki berbagai tingkat afinitas terhadap reseptor, dan ini akan mempengaruhi apakah efektivitasnya tinggi, rendah, atau tidak efektif. Senyawa yang tidak efektif akan memblok atau menghambat reseptor, dan efektivitas hilang selama reseptor diblokir. Hipotesa ketiga adalah hipotesa Patton. Hipotesis ini berdasarkan Reid Theory. Menurut Patton, efektivitas tidak tergantung pada reseptor yang diokupasi. Efektivitas obat tergantung pada adanya stimulus yang memadai. Stimulus terjadi pada saat obat berikatan dengan reseptor. Hipotesis berikutnya adalah hipotesis lock and key atau hipotesis kunci dan anak kunci. Menurut hipotesis ini, molekul obat harus fit atau pas ke dalam reseptor. Seperti key fit into lock. Afinitas akan terjadi apabila ada kombinasi molekul obat dengan reseptor. Bila obat mempunyai afinitas dan menimbulkan impuls yang mengaktifasi sistem efektor biologis, maka dikatakan obat mempunyai aktivitas intrinsik. Structural non-specific drugs. Aksi farmakologis tidak tergantung langsung pada struktur kimia obat, kecuali bila struktur mempengaruhi sifat fisikokimia. Obat golongan ini beraksi melalui proses fisikokimia. Menurut teori ini, aksi farmakologik dari golongan structural non-specific drugs tergantung langsung pada aktivitas termodinamik. Obat yang termasuk structural non-specific drugs dibutuhkan dosis yang besar. Struktur kimia bisa sangat berbeda, tetapi aksi farmakologiknya sama. Modifikasi sedikit pada struktur kimia tidak menimbulkan perubahan. Berikutnya adalah obat yang tergolong dalam structural specific drugs. Aksi farmakologik tergantung langsung pada struktur kimia obat yang menempel pada struktur reseptor 3 dimensi pada biofase. Syarat obat berikatan dengan reseptor adalah 1. Reaktivitas kimia, 2. Adanya gugus fungsional, 3. Distribusi elektron, dan yang keempat adalah topografi mirror-like image dari reseptor. Pada structural specific drugs, aksi farmakologik tidak semata-mata tergantung pada aktivitas termodinamik. Dosis obat relatif kecil, obat dengan aksi farmakologik yang sama biasanya mempunyai beberapa karakteristik struktural yang sama dengan gugus fungsional pada arah yang sama. Modifikasi kecil pada struktur kimia akan menimbulkan perubahan aksi farmakologik yang dramatis. Dari antagonisme bisa menjadi peningkatan aktivitas. Agonis. Suatu obat disebut agonis bila obat mempunyai afinitas. Juga memiliki aktivitas intrinsik sehingga memberikan respons farmakologik. Antagonis. Bila suatu obat mempunyai afinitas tetapi tanpa aktivitas intrinsik, maka obat tersebut tidak akan memberikan respons farmakologik. Obat tersebut akan menghambat sistem dan dapat dikategorikan sebagai antagonis.
Antagonis dapat dikelompokkan di dalam satu, antagonis murni, misalnya naloxon sebagai antagonis murni dari morfin. Yang kedua adalah antagonis parsial, contohnya adalah nalorfin. Aplikasi sistem Latimer. Pertama, untuk pengembangan senyawa aktif baru, analog atau derivatif. Dua, untuk pengembangan bentuk sediaan dengan karakteristik pelepasan yang diinginkan. Ketiga, penentuan parameter dan profil farmakokinetik obat. Keempat, penentuan dan evaluasi bioavailabilitas. Kelima, seleksi cara pemberian yang paling tepat. Keenam, penentuan besarnya dosis efektif. Dan yang ketujuh, penyesuaian regimen dosis untuk mencapai kadar terapeutik yang diinginkan, faktor fisiologik dan patologik. Sebagai kesimpulan, sistem Latimer merupakan sistem yang sangat penting yang mencakup proses farmaceutics dan farmakokinetics. Sistem Latimer yang mencakup proses liberasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi sangat penting dalam pengembangan obat baru di industri farmasi. Berikut ini adalah latihan soal yang Anda dapat kerjakan untuk mengingat kembali sistem Latimer, fase pharmaceutics, dan fase farmakokinetics yang dialami oleh obat. Semoga materi pembelajaran ini
dapat bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran. God bless you.